Menikmati secangkir kopi kini bukan lagi sekadar tren gaya hidup di kafe-kafe cantik. Pergeseran budaya mulai terlihat di mana banyak pecinta kopi kini memilih menjadi barista bagi diri sendiri di rumah. Mulai dari kedai pinggir jalan hingga kafe estetik, pilihan kopi memang beragam. Namun kini banyak masyarakat yang lebih memilih untuk membeli biji kopi dan menyeduhnya sendiri demi mendapatkan rasa personal yang lebih memuaskan. Kita simak tren home brewing berikut ini. Ibu kota dan kopi adalah dua hal yang tak terpisahkan. Dulu, masyarakat mungkin terbiasa menikmati kopi di warkop pinggir jalan, Starling maupun kopi gerobak dorong dengan harga yang sangat terjangkau. Seiring berjalannya waktu, tren coffee shop jadi favorit untuk menikmati suasana riuh dan interior yang estetik. Mungkin jadi kegemaran banyak orang. Namun, sadarkah Anda jika rumah sebenarnya adalah tempat paling nyaman untuk menikmati kopi? Meski mungkin tak memiliki kursi empuk atau barista tampan seperti di kafe, rumah menjadi ruang eksplorasi tanpa batas. Di sini, siapapun bisa meracik kopi sesuai selera personal tanpa harus terburu-buru. Menurut pemilik toko kopi, Dedi, tren menyeduh di rumah ini dipicu oleh rasa penasaran masyarakat akan eksplorasi rasa. Banyak pecinta kopi yang mulai bermain dengan biji kopi pilihan untuk mendapatkan sentuhan rasa yang paling pas dengan lidah mereka. Kalau tren ngopi di Indonesia itu dari tahun 2016 atau 10 tahun yang lalu. Dari 10 tahun yang lalu itu kenaikannya sangat signifikan. Dulu yang ngopi rata-rata itu dewasa sampai tua. Sekarang remaja udah ikutan ngopi ya. Jadi kopi shop semakin ramai, bisnis kopi shop juga menjamur kan. Dulu mungkin hanya per kecamatan hanya 2 sampai 3 tempat kopi shop, sekarang hampir per gang kali ya. Per RT atau per gang itu ada coffee shop. Artinya apa? Artinya budaya ngopi orang Indonesia itu meningkat tajam. Namun dengan menyeduh sendiri di rumah, Anda hanya perlu mengeluarkan biaya sekitar Rp1.000 hingga Rp3.000 saja per cangkirnya. Sebuah solusi cerdas untuk tetap bisa ngopi enak tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Kembali, kalau saya lihat ya, ekonomi itu agak sedikit tajam ya, penurunannya grafiknya itu agak tajam ya. Orang banyak yang terkadung sudah pengen ngopi atau udah biasa ngopi, tapi dompetnya nggak bisa ngikutin. Jadi kan wah gimana nih kalau caranya kalau dia tetap bisa ngopi terus sehari sampai 2 sampai 3 kali, tapi kalau ngopi di coffee shop kan mohon maaf agak-agak agak tinggi costnya ya. Mereka nyari pricingnya agak lumayan. Mereka berpikir bagaimana bisa bertahan hidup juga di kondisi ekonomi yang belum pasti ya saat ini. Akhirnya mereka pilih ngopi di rumah aja deh. Beli kopi dari toko-toko kopi terdekat atau di online dan lain-lain. Pokoknya mereka tuh ngopi di rumah biar kebutuhan kafeinnya tetap dapat, tapi kosnya murah. Membeli biji kopi memang membutuhkan modal di awal, namun jelas jauh lebih hemat untuk jangka panjang. Saran karena saya suka ngopi, jadi saya waktu itu 2022 nabung pelan-pelan buat beli alat kecil kopi perkopian lah gitu buat bikin di rumah gitu. Lama-kelamaan saya jadi suka bikin tiap hari di rumah, terus eksplor rasa-rasa kopi dari mana aja. Kemudian karena kalau saya beli di coffee shop mahal ya, bisa 30 sampai 50 ribu gitu. Jadi menurut saya itu kos gede juga. Jadi mending saya beli sendiri dan membuat rasa sendiri sesuai apa yang saya inginkan lah gitu. Tak hanya soal kepuasan lidah, tren menyeduh di rumah juga dinilai jauh lebih hemat secara ekonomi. Jika di kafe kita membayar untuk suasana, di rumah kita membayar untuk kualitas rasa yang tak terbatas. Dari Jakarta, Sarif Muhammad, Desi Sabatini, Waka TV.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Loka 21. Untuk mendapatkan informasi terkini, jangan lupa follow sosial media Loka TV. Mewakili kru yang bertugas, saya Yunus Molina pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.